Perjuangan kami tidak hanya sebatas kena gerimis, pendakian jadi batal. Mengapa demikian? Karena kami sudah merencanakan pendakian ke Ranukumbolo ini dari jauh hari. Jadi mau tidak mau, hujan tidak hujan, kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Meskipun realitanya mendaki di musim penghujan sangat menjengkelkan dan lebih capek. Tapi kami semua tahu, mengapa selama pendakian diguyur hujan tidak mengeluh. Karena setibanya di campsite, kami akan disuguhi makanan ternikmat di gunung yang akan disajikan Muman dan Ejak. Down in the valley where the roots lay low and the river bends while the water flows. You were laying down with your toes exposed on a rock you found with the morning. Dan ini si Muman pagi-pagi. Ya ambil. Petik. Ja. Masih pagi udah petik mangga aja nih. Bahaya. Di hari ketiga ini pun akhirnya kami mulai beranjak dari rumahnya Mas Adit menggunakan mobil Hiace ini menuju ke base camp Ranupani dengan total perjalanan kurang lebih sih di 2 jam ya. You're my best friend, I need you more than kites need wind. We can go together till the very end. Getting lost with you is time. Masuk. Asap semua ini asap. Baik. Kemana? Ini mau asup kurang kadinya Gi. Langsung berangkat. Sekitar pukul 8 pagi, akhirnya kami pun tiba nih di area base camp Ranupani. Di sini kami semua berhenti sejenak ya, karena kami semua belum pada sarapan. Oke guys, jadi karena kita tadi dari Malang itu belum sempat sarapan. Sekarang udah jam 8 ya, cuman tadi kita kesini itu jam 8 kurang beberapa menit gitu. Jadi kita sarapan dulu di sini karena untuk pendaftaran menuju ke Ranukumbolo pun bukanya itu di jam 8 pagi. Sekarang ini aku nggak tahu. Ini mungkin udah di Desa Ranupani, jadi sarapan dulu di sini. Let's go. Anak-anak SMA tuh KTP-nya ya disuruh download aplikasi mobil CKN. Let's go, kita makan dulu. Ini aku tadi pesen nasi soto. Teman-teman pada pesen rawon dan juga ada nasi telur doang. Makan dulu. Pembukaan awal langsung pakai mukanya. Nah ini karena kita bertiga tidak membawa KTP, jadi tadi sempat kayak daftar login dulu mobile JKN, jadi buy mobile JKN untuk regisnya di sini, di loketnya di sini ya. Nah ini kita real semuanya regis dulu. Bisa. Langsung semuanya ada. Akhirnya kita bertiga lolos ujian. Lolos ujian data kita. Iya, lolos verifikasi. Ini mungkin menjadi pembelajaran ya Mas Adit ya. Kita jangan sampai meninggalkan identitas kita, terutama KTP. Sebetulnya bisa kayak pakai SIM atau identitas yang lain tapi berupa fisik. Dan satu hal lagi mengingatkan, jangan sampai misalkan nanti data yang kita isi di web itu jangan sampai salah isi ya. Nanti kalau beda sama KTP atau identitas fisik kita itu nggak bisa naik, karena tadi ada kasus katanya yang satu rombongan semuanya pada naik tapi satu orang nggak bisa karena kesalahan dia sendiri, salah isi data waktu ngisi di website. Nah, jadi sebelum trekking kita harus registrasi dulu. Bukan registrasi, ini kita mau briefing. Kita mau briefing.
Tentu kami di sini adalah Seven, sahabat volunteer Semeru. Kami bekerjasama dengan Taman Nasional sejak 2014. Tisu basah juga kami larang dibawa masuk dalam kawasan. Ini sudah kami lakukan di 2015-16 kita masukkan dalam sebuah SOP. Alasannya kenapa? Alasan yang pertama, tisu basah ini berbahan sintetis, tidak mudah hancur. Alasan yang kedua, perlu diketahui bahwasanya tisu basah ini digunakan teman-teman ketika BAB pasca BAB bersih-bersih. Camping ground yang kita yaitu di sekitaran shelter. Silakan pilih salah satu dari kedua camping ground tersebut. Kenapa dilokalisir di dua tempat tersebut? Karena ada beberapa titik, ada beberapa pohon dekat kayu putih dan diyakini oleh masyarakat datang dan di sana ada penghuninya. Itu ya, pendakian dulu Saya belum pernah. Let's go liatin juga ke sini Mu. Ini kita pakai sunscreen dulu. Aku ini pakai yang SPF-nya 50 PA++++. Ini sunscreen stick nih seperti biasa. Kalau Muman pakai yang ini aja. apa sih ini Mu? Yang triple plus, yang ini. Triple protection. Triple plus protection, moisturizer. Aku pakai yang ini tuh. Aku ini 50 SPF. Ini pakai yang ini. Dua-duanya juga sangat ringan sunscreennya. Triknya 1, 2, 3. Oh, trik 1, 2, 3. cheers dulu tuh. Cheers. Cheers. Nah ini nih kita pakai dulu. Let's go. Dulu. Kusengeng. Enak banget. Ini kayak gini nih. Lepas-lepas kayak gini nih. Ini. Ini enak. Ini tinggal diputer. Puter doang kayak gini. Habis itu di swipe. Kita swipe dulu. Jadi ada dua perbedaanmu antara sunscreen stick ini dengan yang apa itu? Yang Muman. Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat. Ini harus banget pakai sunscreen karena kita itu sering berkegiatan outdoor, makanya harus pakai sunscreen betul. biar tidak sunburn. Minimal kan kalau menghitam pasti ya, tapi setidaknya tidak kebakar. Minimal gak hinyai lah siapa ya. Iya, minimal gak hinyai. Kamu apa semua kantong dua apa sih Mas? Darun kita dah. Kawan apa sih? Kawan apa? Ini kita mau jalan dulu menuju ke gerbang hits katanya. Di depan sana. Baru juga Ini kita udah persis di depan gerbang pendakiannya banget. Tapi kebetulan hujan. Hujannya ini sih lumayan deras ya. Jadi nggak tahu ini mungkin teman-teman pada pakai dulu jas hujan. Terus lanjut. Kalau neduh dulu juga nggak tahu bakal kapan soalnya ini berhentinya nih. Semua kamera mengarah ke sini. Nah, iki ho. Posko, payung. Saya foto informasi dari posko. Lagi-lagi pakai payung ini. Tapi semoga aja ini nggak berlangsung lama hujannya karena awan di depan sana terlihat kebuka juga. Semoga aja ini. Cerah, tidak ada Amin. kendala sama sekali, pulang dengan selamat, kembali lagi ke bawah. Rakum, cerah. Let's go sekarang. Kita mulai pendakian di jam berapa ini Mas Adit? Jam berapa ya ini? Jam 10.20. 10.20. Jam berapa tadi? 10.20. Dapat emang 14. Enggak. Dari sini kayak ada jalan percabangan gitu. Ini nggak tahu jalurnya kemana. Mungkin ke perkebunan warga. Dan karena kita akan menuju ke Ranukumbolo, jadi ambil jalur yang sebelah kiri ini. Langsung pada dibuka lagi jas hujan. Karena alhamdulillah langsung mereda. Baru juga kita berjalan 8 menit dari gerbang tadi. Oh iya, jadi trek awal-awal ini menuju ke Ranukumbolo tuh dari gerbang yang tadi yang awal itu katanya. Tadi kan nanjaknya cuma segitu dikit. Terus sekarang landai nih kelihatannya. Landai, nggak tahu berapa menit. Tapi katanya nanti di depan ada nanjak lagi dikit. Tapi nanti landai lagi. Karena kita cuma ngejar elevasi gen kurang lebih di berapa ya tadi ya? 400 meter. Apa? Elevasi gen. Dari sini. Menuju ke Ranukumbolo. Sekarang kita di ketinggian 2042. Siap. Rakum ketinggian berapa?
Takom berapa MDPL? 2400. Berarti Kita naik 300 lebih. 300 lebihannya. Dengan jarak tempuhnya 10 kilo ya? 10 kilo. Wah, itu sangat landai sekali pasti. Enjoy. Let's go. 4 sampai 5 jam. Itu santai, Mas? Santai. Itu santai banget, Mas. 5 jam itu santai. Ah, santai. Oke. Kita nikmati suasana ini sembari konten. Sembari ngonten Betul, Mas Alam? dan membuka jaket karena panas. Ya, Tadi hujan, tiba-tiba panas. gak apa. Lalu nanti hujan lagi. Jangan dong. Kalau di truk sih masih gak apa-apa, tapi kalau nanti udah tiba di Rakum, Jangan dong ya Allah. jangan sampai Ya, ya Mas Adi. ya cerah. Semoga ada sunset. Padat gitu ya. Padat tapi licin. Licin ya? Bisa-bisa ya lambat sih sama. Oh, tetap aja ya? Tetap. Iya bener-bener. Ini tetap. Karena kita ngantri, kita pelan-pelan ya Mas. Jadi di depan ini ada Kita percabangan. Berangkatnya lewat jalur biasa, nanti pulangnya biar sama-sama tahu lah. Oh oke. Belum ada yang belum kesini kan? Iya, saya contohnya belum kesini. Nah itu makanya itu. Iya betul. Kalau pulang sih pasti mending lewat yang jalur ini. Karena motong Lebih ya cepat Mas. motong, Oh motong oke. cepat, terus turun terus kan. Ha-ha. Berarti kita sekarang ambil jalur yang ke kiri ya Mas ya. Ke kiri. Cuman emang landai banget tapi melipir agak memutar ya Mas. Memutar. Kalau Oke. ini kan langsung potong bukit ini. Ha-ha. Cuma naik. Nanjak dan sekarang karena musim hujan dari kemarin kan intensitas hujan sangat tinggi sekali, kemungkinan licin dan memungkinkan juga kalau kita lewat situ bakalan tetap lambat karena pelan-pelan ya Mas ya. Iya. Jadi kita cari yang aman dan juga ada apa tadi plakatnya. Plakat. Ini kan jalur apa? Landengan Dowo namanya. Oke, let's go. Ya. Zaman alus nggak bisa nih. Iya langsung munggah. Nah, udah mulai. Teras, di teras. Bisa buat bareng saya kita. Go. Ini dari tadi hujan reda terus. Mungkin karena awannya nggak konsisten. Jadi nih teman-teman pada pakai jas hujan lagi, Bal. Kenapa gak pakai jas hujan, Bal? Kayaknya masih aman deh. Anjay. Soalnya kulit aku waterproof. Wah. Ya semua kulit juga waterproof anjir. Oke, let's go. Oh, ternyata ini si Mumban dan juga si Sapnan pakai jas hujan dulu. Bal mana? Pakai atuh, Bal. Tuh, ini teman-teman juga pada pakai dulu. Nah, ini nih tadi persimpangan yang tadi kita ketemunya di sini. Emang selalu gitu, Muman. Persimpangannya di sini. Berarti bedanya cuma dikit ya kalau dari segi jalur. Sengaja. Nanti kalau kita turun itu kita nggak cuma ini aja. Nanti ini nanjak sampai situ datar terus langsung turun aja sampai lagi. Ah, Ya enak buat turun. iya. Kita udah trekking 34 menit dan sejauh 1,4 kilo. Tadi kata Mas Danu untuk menuju ke pos 2, pos 1 itu kurang lebih di 500 meteran lagi. Nah, dekat berarti ya. Oh iya, sebetulnya sih aku kayak paling gak suka sama trek gunung yang cenderung kayak sempit gitu loh. Contohnya kayak ini, jadi di atasnya tuh kayak banyak ranting-ranting kayak gini. Itu aku paling gak suka banget, meskipun nggak terlalu mengganggu sih sebetulnya, cuman bagi aku kayak risih aja gitu loh. Apalagi kalau tadi sebelum sampai yang percabangan itu parah banget ya, si rumput-rumputnya tuh kayak mencolok banget. Wah, akhirnya pos 1 guys. Kita tiba di pos 1 ini. Kawan-kawan Cindoku ternyata sangat cepat sekali berjalan. Satu lagi mana ini? Itu di dalam. Oh, di dalam. Udah di kandang. Di pos 1 nih kita tiba. Sekarang jam 11 lebih 28 menit.
jalan 55 menit dari gerbang tadi. Penuh di dalam juga guys. Dan tiba di pos 1 ini hujan semakin gede Mau lanjut juga mungkin teman-teman pengen istirahat dulu dan sedikit ngiuhan di pos 1 ini. Di sebelah sini aku nggak ngiuhan di sana karena penuh dan ya udah pakai payung juga. Dan ini teman-teman baru pada sampai. Nah ini nih Mas Dendi tadi, ini nemuin apa namanya Mas? Tanaman namanya ini tepung otot. Tepung otot ya? Iya. Nah ini fungsinya buat apa ini Mas? Ini kan kenapa di tepung otot ini kan ditarik, ini ada kayak ototnya. Nah ini. Oh yang dalamnya itu? Iya, dalamnya. Oh iya iya. Nah, fungsinya ini untuk mengobati kayak terkilir, kram gitu. Oh iya iya iya. Nyeri lah. Berarti ini cara pakainya cuma di apa? ya diremes-remes gitu ya? Dioles-oles. Langsung ditempelin ke yang kerasa kram kayak gitu ya? Rasa sakit. Oh ini bisa ditemuin di jalur dimanapun? Dimanapun di sepanjang jalur ke Kumbolo, Semeru. Oh banyak ya? Herbal nih. Herbal. Kalau bau atau efeknya ini nggak ada. Nggak ada Cuma ya? langsung biasanya langsung enakan. Langsung enakan. Mantap ya ini. Langsung seketika ini. Langsung seketika. Masih seketika. Seketika. Ya nggak seketika sih, maksudnya butuh. Pasti ada prosesnya ya Mas ya? Nih. Oke. Ada atau Mantap. Nah ini nih ototnya. Sorry Mas. Nah ini nih. kita disebut sama. Mandu akan mandu. Aku kalau di kamera nggak bisa Mas. Gak apa-apa. Iya, ya kan? Jadi memastikan pendakian dari berangkat sampai pulang itu kita aman. Aman. Jadi nggak ada ketika ada kendala. Kita nanti bisa langsung kontak-kontak di bawah, membutuhkan evakuasi atau yang lainnya itu aman. Kayak jatuhnya itu ini gate tambahan Kayak Mas, tambahan, biar lebih aman. betul. Jadi buat kalian jangan lupa ke Ranu Kumbolo. Nah, Kayak- cus. Nah, ini POP kalau misalkan aku ngesut hujan-hujan tuh pakai payung kayak gini ini adalah fruit tips ya. Tapi kalau misalkan hujannya gede kayak gini mah mending kita ngiuhan dulu. Syukuri. Ya. Dan di jam 12 lebih 28 menit ini kami melanjutkan perjalanan kembali. Sebetulnya tadi udah ada sih rombongan pertama udah pada jalan mungkin setengah jam yang lalu. Tapi karena tadi hujan masih gede banget, sebagian rombongan lagi kita masih menunggu di pos 1. Dan sekarang lah kita melanjutkan perjalanan. Ini kita kudu hati-hati cek aing oge, kudu hati-hati, Bang. Duluan. Oke. Nah, mending ke bawah situ aja. Karena habis diguyur hujan. Tadi deras banget jadi ini banyak trek yang berair kayak gini. Iya, soalnya sayang ini kalau nggak didokumentasiin. Siap. Pohonnya ini jenisnya namanya pohon ampet. Ini pohon yang maksud Bapak tadi ini khasiatnya. warga lokal dikeramatkan. Ada kain putih. Ini Tapi ada khasiatnya juga nih. Kata Mas Dendi, apa khasiatnya Mas? buat tunasnya yang muda. Ini buat obat diare. Dimakan sih, dimakan. Langsung dimakan aja. Itu harus pucuknya berarti Mas? Iya, yang muda tunasnya. Namanya Oh, Pohon ampet. dimakan langsung kayak gini. Dimakan langsung. Ya, jadi ini tuh obat diare buat orang-orang yang suka modal kayak aing harus makan daun ini tuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini matah kan? tapi kalau nggak diare nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa rasanya? Keset, Cepet. keset asem. Ambiar. Kayak Ambiar lampu kagak. Lampu. Nah ini nih, jadi ternyata kulit pohonnya juga masih berkhasiat guys. Kalau misalkan diarenya udah berat banget, nah itu baru kulitnya diambil, baru kayak ditumbuk-tumbuk itu diambil sarinya, terus diminum kali ya. Tapi kalau misalkan kayak masih ringan-ringan gitu, masih bisa lah ambil pucuk yang tadi kayak Muman makan itu.
Di depan ada rambu-rambu. Hati-hati jalan menyempit dan hati-hati rawan longsor. Depan agak dipercepat ya nanti kalau jalan. Oh, karena rawan ya Mas ya? Nah, longsor. Oh, oke. Ini nih, hati-hati rawan longsor. Jadi di depan sini, ini tuh adalah dulunya jembatan ya Mas ya, sebelum longsor. Nah, jadi kalau kita melewati ini, ayo Iqbal cepat. Kalau cepat-cepat kata Mas Dendi kayak gitu karena ya ini adalah titik rawan sekali. Dan ini batu tuh. Oh, itu bekas longsoran kayaknya. Wah. Ini nih ada batuannya dan ini adalah bekas jembatan. Jembatan Kita merah kesini sekarang. udah nyampe pos 3. Nyebrang jadi melipir ke sini. Itu bekas betonnya guys. Jembatannya ini menghubungkan sana ke sini. Iya. Tadinya di jembatan. Iya, terus Tadinya ada. Mungkin untuk alasan sendiri kenapa jembatan merah ini dibangun juga sama alasannya mungkin ya Mas. Ya. Karena ini ada tebing yang curugan air. Kalau misalkan kita dipaksakan untuk memutar itu rawan longsor sekali ya Mas ya. Ternyata alasannya masih sama, dan kalau misalkan jembatan yang tadi itu masih utuh mungkin akan sama seperti jembatan merah ini. Let's go. Jam 2 pas ini kami rombongan terakhir tiba di pos 3. Kayaknya sih katanya sih tadi mau makan dulu ya di sini tuan. Rombongan 1 udah pada mau berangkat. Nah. Dan lagi lagi shelter penuh. Penuh banget dalamnya Aku khusus. Ini survei ini mereka nih. Yaudah guys, berarti kita ketemu di sana. Ya. Oke. Bye-bye. Coba kita lanjut ya. Udah makan dulu. Dadah. Bye guys. Oke, mereka duluan. Bye. Kita makan dulu kan? Kita makan dulu. Apa mau lanjut? Makan dulu dong. Dadah. Oh iya, dia duluan juga. Jauh ya juga ini lumayan. Oh aja. Tadi aja kita setengah jam di sana. Gunung dulu nggak sih baru laut? Iya. Kita tuh udah kehabisan energi. Iya. Apa tuh? Adalah tanaman begonia. Jadi kalau misalkan kita tersesat, terus butuh asupan makanan, nah ini tuh bisa kita makan dengan kita kupas bagian batangnya gini kulitnya tuh. Terus kita ini aja deh. Asam. Asam. Kalau warnanya merah, manis ya Mas ya. Ya agak ada Warnanya merah, manisnya, tapi tetap asam sih. Jadi siasatnya bawa gula, ntar dicocol-cocol sama gula jadi manisan. Tapi oke. maksudnya apa ya? Coba. Penghilang haus lah. Oh, penghilang haus Jadi, itu. Coba. Untuk Dok, ngatasi. videoin. Nih. Tapi ntar kena hujan nggak? Kenapa? Kena hujan nggak? Aman. Ini apa payungnya? Nah, Coba ya disuruh sama siapa? Udah ya. Ngantri nih. tapi kebayang kan kalau pakai gula enak. Iya, tapi maksudnya kayak Wih. Bangun kan aku. Kuat bener. Tapi asam. Aku tergolong suka sih rasa. Oh, iya. Itu emang menyegarkan ya. Menyegarkan rasanya. Seperti acar tapi asam. Iya.
Akhirnya setelah kita berjalan 5 jam ini udah gitu. 5 jam tiba juga. Akhirnya tiba. Langsung melihat air. Air danau. Cantik banget. Wow. Kebayang sih kalau ini kebuka nih. Ini kalau ini kebuka full cerah, masya Allah. Alhamdulillah akhirnya sekarang jam 16.23. Akhirnya tiba juga di campsite. Wow. Dan singkat ceritanya setelah kami tiba di campsite, kami semua pun langsung bersih-bersih diri ya. Setelah itu pada pukul 17:50 kami pun langsung menuju ke tenda dom utama ini. Karena si Eja dan juga si Muman mau masak bakso euy. Di mana sih ini India guys? Oh. Jadi sekarang kita masak Masak apa ini Muman? Family onion? Oh iya. Just Sekarang kita masukkan tetelan. Tetelan. Mana? Sibuk banget ya. Ada di counter HP. Enggak jadi direbus. Hah? Ya udah hilang sih. Di toasting. Ini sekarang ayo. tiga ya. Dimasukkan baksonya. Bakso Mumban. Video ini juga seru aja. Bakso. 9 12 13 tuh lihat. Rame banget nih pada video, semuanya ini pada pegang HP. Oh, gimana? Kuahnya bikin kuahnya. Kuahnya kental. Enggak. Bener kan dia? Loh, dari Ibu Bidan loh. Oh, langsung verifikasi nih. Iya tapi Apa? temanya bagus kualitasnya. Oh, gitu. Bisa sampai dinding gitu. Apanya yang sampai dinding? Apanya yang sampai dinding? Oh, nanti habis ini kita edukasi lahiran ya. Jadi bukan 1, bukan 2, aku udah ngerti. Tinggal punya istrinya aja belum. Ya, mau aku BTS. Jadi Asaan tahu Asaan? Disuruh Asaan sama Muman lagi. Enggak udah enggak. Kurang lain. Kalau bagi orang yang suka gurih mah udah sih. Udah. Coba. Tapi bisi malah kayak kurang non royko atau uyah nah. Wait, tadi yang nganterin HP kamu siapa? Buat masak apa? Siomay. Salam sibuk banget. Sibuk megani. Cuma waktu itu ada interview kerja Mas. Di Malang. Eja kan ngurusin Eda Mame, sekarang Muman ini ngurusin bakso dan tapi kalah ya. apa ya? Dan ini masak Ini bihunnya buat apa? Apa? Bihunnya buat apa ini? Bihun kan buat nanti bakso. Mengganjal perut. Ganjal perut. Mengganjal perut aja ya. Jangan ganjal doang atuh, mewarkan. Mewarkan. Ah. 3. Oh.
Ini paranyang deh. Jika banyak tenanan halus. Waduh, apinya susah menyala, Mbak. Nyala lampuku. Tumpah. Apanya aja? Airnya. Kecil-kecilan. Iris kecil. Ini kayak cukup ya? Aku bisa yang 1, 2, 3 tadi. Ayo, makan sama. Ngantuk. Loh, iya disimpan. Cek. Martin, mana Martin? Gan. Kamu hadiah. Menu makan malam ini. Bawa kaman nih. Nih Mas. Tumben Mas makan duluan. Selain bakso apa? Pakai apa, Mu? Suangki. Oh, suangki. Nah, ini suangki. Wih, kemana wae Mu? Tinggal Mu. Mu, Enggak tahu siapa. Orang rombongan mana sih dia? Iya. kemana mana ya? Nggak habis ngincer rombongan mana? Oh, Ah. iya benar. Atau kamu ngapain kambing ya Ibal? Kamu kobel-kobel kambing. Baik nih, aja. Bakso. Makan. Apa? Terkini di mana Mumen? Di Rakum. Let's go. Nah, ini sekarang kita makan dulu baksonya. Ditambah suangki 2 dan juga chili oilnya tadi bikinan Eja nih, chili oilnya. Let's go, kita makan dulu. Let's go, kita makan dulu. Apa? Merapat. Mau dong ngajarin. Mas Adit kenal loh, Mas Adit. Merapat. Mana Mas Adit? Kalau selamat makan berarti sugeng dahar. Sugeng dahar kan. Itu apa tuh? Sugeng dahar. Ya enggak semua. Selamat makan. Dalu. Emang iya? Sugeng dalu apa? Apa? Terus selamat makan apa? Sugeng iting. Sugeng iting. Orang tuanya lo gue. Eating anjir. Sambal warsa. Apa itu sambal warsa? Sambal ulang tahun. Sugeng hadiah Jiman. Bapaknya. Lo masak dong. Terima kasih Warmuja. Man, besok kita tajakin tenda orang satu. Ayo tadi masak. Sia. Pokoknya guys, om nanya powerbank hitam kabar-kabari ya. Iya ya Allah masih powerbank. Nggak bisa ngonten soalnya. Oh iya. Cuman, abis itu kan kita masak kambing itu kan kita kasih porter. Enak kan Mas? Enak. Ini daging apa? Daging kambing kalian. Sugeng. Bebek juga Bang. Ada bebek juga? Ada. Betul tuh bebeknya gini. Nama bebeknya siapa? Emang di sini pada diternakin. Siti. Emang diternakin Mas. Ayam juga ada ya, Ayam juga. Tadi ayam masuk tenda gue nggak mau keluar. Serius? Sumpah. Pokoknya gua baru datang udah. Mas Peri udah makan? Oh, sudah. Udah. Mas Didi? Mas udah? Belum kan? Belum. Ini makan dulu. Bang. Ada mangkok nganggur gak 3. Oh, ini aja banyak astagfirullahaladzim. Banyak, Cok. Aman, Cok. Biar Mas pada bisa masuk. Sadam. Udah berapa kali nambah, Momen? Berapa kali nih? 3. Berapa kali? Ini 4. Wah, anjay, mantap. Berarti bahasa terenak ya? 3. Di gunung lapar aja. Di gunung the best. Nambah lagi. Cus, abisin Mu. Banget. Ada. Dikit lagi. Seru banget sambil nonton. Dikit lagi nih. Itu dia. Martin. Kambing, bebek, ayam. Dikencingin kambing. Iya, nanti saat itu kita Tenda Sabna nanti malam dia datengin kunti. Bisa mana? nyampe katanya.